Halo, hai kamu yang baik hati, selamat datang di channel Mari. Terima kasih banyak ya kamu udah mau ngeklik video ini. Nah, sekarang tarikan kartu tarotnya untuk melihat bagaimana sih energi dia yang sesungguhnya untuk hubungan bersama dengan Sun, Moon, Rising, Venus yang berada di Gemini ya. Kita akan lihat bagaimana pikirannya, perasaannya, dan kemudian apa energi yang dia manifestasikan dalam hubungan bersama dengan Gemini ini ya. Namun sebelum Mari memulai, untuk menghindari kesalahpahaman, wajib Mari ingatkan bahwa ini adalah general reading, energinya kolektif, sudah pasti hanya akan resonate bagi sebagian kaum Gemini saja, dan tidak tertutup kemungkinan pembacaannya vice versa, tarikan energi yang terbolak-balik. Maka dari itu dibutuhkan kebijaksanaan dalam menyikapi apa yang Mari sampaikan di sini ya. Oke, baiklah, langsung saja kita mulai. Bagaimana sih dia sesungguhnya ke Gemini? Bagaimana sih dia yang sesungguhnya ke Gemini? Poing. Ten of Wand. Jatuh dia ya, sampai salto-salto di situ ya. Guling-guling ya. Jatuh guling-guling. Oke, baik ya. Oke. Oke ya, ini orang yang jatuh guling-guling ini ngadapin Gemini ya. Dalam hubungan dengan Gemini, mungkin orang ini tuh agaknya sedikit keras gitu ya. Orangnya ini tuh bisa seseorang yang ingin mengontrol hubungan, ingin mengontrol keadaan gitu ya. Ada kayak ilusi dia sebagai seseorang yang bisa mengontrol hidup Gemini, seperti itu ya. Jadi semua itu dia mau tuh kayak sesuai dengan idealnya dia saja gitu ya. Dia pengen dimanuti gitu ya. Dia pengen dihargai, dihormati, diiyakan gitu ya, dilayani oleh Gemini ini. Mungkin memang betul yang dia lakukan itu satu tindakan-tindakan yang baik di sana gitu ya. Tapi mungkin dia terlalu memaksakan diri dia gitu loh, untuk tanda kutip berkuasa dalam hidupnya Gemini gitu loh. Dan itu apa ya, itu membuat diri dia sendiri itu kayak ngerasa kelelahan sendiri. Dia ngerasa kayak kecapean sendiri nih di situ. Itu ya. Entah memang dia ini seorang pemimpin gitu, atau dia ini seseorang yang mengepalai sebuah instansi. Jadi jangan-jangan energi itu tuh terbawa-bawa, tertarik-tarik dia, atau dia seorang guru, namanya guru ya, menasehati kah, apakah, begini kah, begitu kah gitu ya. Jadi terbawa-bawa dalam hubungan dia dengan Gemini ini. Seperti itu. Ya. Jadi dia kayak dia memang ini kayaknya tadinya tuh nggak mau jadi orang yang toksik bagi Gemini, cuman karakternya dia tuh seperti itu, orang yang memerintah, banyak perintah. Nah di sana ya, semakin dia ingin ngatur-ngatur Gemini, semakin stres sendiri dia. Nah seperti itu ya, karena namanya orang-orang Gemini ya. Ini orang-orang Gemini ini orang-orang yang nggak ada yang berkuasa atas hidupku, aku penguasa hidupku. Seperti itu ya. Gemini itu orang nggak mau dikontrol-kontrol di sana, karena dia mencari partner. Orang-orang Gemini itu bukan mencari majikan, bukan mencari tuan, nyonya, enggak. Mereka mencari partner yang equal. Mereka mencari kekasih, mereka mencari rekan. Gitu. Dan biasanya memang orang-orang Gemini ini berani menolak sesuatu yang tidak pas untuk dia, kayak kita. Jadi ini bisa ya, pasangannya atau seseorang yang difikirkan Gemini ini tuh kayak ngerasa, oh kamu menentang aku, kamu melawan aku gitu ya. Dan mungkin ada beberapa nih yang merasa kayak, wah nggak bisa nih diatur-atur Gemini ini. Dia punya cara hidup sendiri, dia punya style sendiri gitu ya. Nggak bisa aku tuh mau sok kuasa atas hidupnya Gemini.
nanti dia dapat kesadaran di sana. Gitu. Tapi setelah banyak dulu pengen mengkoreksi Gemini di sini. Nah, kayak gitu. Ya. Setelah dia banyak mengkoreksi, baru dia tahu, oh cara mainnya ke Gemini nggak bisa nih dengan cara seperti ini. Kayak gitu. Nggak bisa. Nah, namun ini bisa juga energinya begini. Dia agaknya sedikit menolak Gemini, biar Gemini ini tuh tidak masuk dalam hidupnya dia. Nah, ada beberapa Kak Geta. Dia pengen ngasih batasan antara dirinya dengan Gemini ini. Tapi berhasil nggak dia? Mungkin dia agak kesulitan ya. Gitu kalau orang Gemini. Orang Gemini itu kan dia kan cuek ya. Kalau dia tuh maunya apa, dia bisa kayak santai aja. Nggak ada rasa bersalah, nggak ada rasa terbebani. Dia enjoy saja. Hadir dalam hidupnya seseorang ini. Gitu. Ya itu ya. Kayaknya style selengean kayak gitu tuh Gemini dibawakan dalam hubungan ini. Maksudnya selengean itu tuh bukan yang barbar brutal, bukan yang kayak apa ya, orang yang berantakan kayak gitu ya. Enggak. Dia ini kayak energi tuh lempeng-lempeng aja. Nah, sikap seperti ini yang itu nggak masuk akal sama pasangannya Gemini gitu. Ke orang ini dia mau telepon aku, dia telepon aku, padahal apa dia nggak tahu ini jam kerja, aku lagi sibuk-sibuknya. Misalnya kayak gitu. Jadi Gemini ini mungkin tidak argumentatif kepada dia gitu ya. Namun dia kayak ngerasa, aduh ini Gemini ini kayak gimana sih gitu. Gitu ya. Mungkin memang orangnya agak-agak tegangan modelnya. Gitu ya. Agak-agak kaku dia orangnya. Ketika bertemu dengan energi Gemini yang luas seperti ini, kaget-kaget dia ngadapin Gemini. Nah, seperti itu ya, kaget-kaget dia. Mau bersama dengan Gemini, ingin dikontrol Gemini ini, dia nggak bisa, dia tidak mampu gitu ya. Karena ya lagi mau Gemini ngelakukan ini, Gemini akan lakukan. Mau akan melakukan itu ya Gemini akan lakukan itu. Gitu ya. Dan itu bikin dia, aduh apaan sih ini Gemini ini gitu. Apaan sih Gemini ini? Gitu ya. Jadi dia kayak mungkin dia sendiri ya yang melihat ada konflik. Ada konflik. Gemini ini nyari-nyari konflik sama aku, padahal tidak. Para Gemini nggak ada cari konflik sama dia, gitu ya. Nah di situ dia kayak kepengen ada hubungan yang formal. Gaya-gayanya tuh gaya-gaya formal, enggak gaya-gaya santai dengan Gemini ini. Sementara Gemini, no, aku maunya gaya santai, aku maunya gaya asik gitu lah, itu ya. Jadi kayak menyeimbangi Gemini ini sebuah kesulitan bagi dia. Memahami cara pikir Gemini itu bisa sulit bagi dia, lumayan sulit. Seperti itu. Sana ya. Jadi kalau dia ini berpikiran linier, ini memang susah itu dengan Gemini. Karena kalau Gemini yang tarik energinya ini tuh mau ini memang random ya energinya ya. Sikapnya dia tuh mau random. Sebentar sudah deket banget, sebentar sudah menjauh, sebentar udah bucin sekali. Tapi sebentar kemudian itu udah kayak seolah-olah memperlakukan dia ini, oh, kamu gak siapa-siapa kayak gitu. Mungkin itu yang bikin dia, apaan sih ini orang kayak gitu ya, apaan sih ini orang. Nah di sana. Tapi dia tahu nih kalau dia tuh sesak napas kalau ngadapin Gemini. Nah kalau misalnya dia merasa bahwa ada konflik antara dia dengan Gemini, mungkin dia kayak gini nih, ya. Aku memang tidak dikalahkan oleh Gemini, namun juga aku tidak mendapatkan sebuah kepuasan. Tapi aku juga tidak bisa dikatakan menang, gitu. Dari Gemini. Nah di sana
Kalau dia punya prinsip, oh aku harus lebih banyak nyakitin, atau aku harus lebih banyak diperlakukan dengan baik, aku harus lebih banyak dipatuhi. Dia bisa aja kayak menemukan bahwa ternyata enggak ada yang bisa dia dapat lebih banyak. Gitu ya, dari Gemini ini. Gitu. Karena kalau orang-orang Gemini yang mari tangkap energinya ini tuh, dia bisa aja dia tersakiti, kemudian dia menghilang, dia healing dirinya, ya kemudian dia hidup seperti biasa gitu. Jadi kalau orang ini kayak kepengen bikin Gemini ngerasa down karena ada permainan mental di sini, mari lihat ya, ada ingin permainan mental di sini dari pasangan Gemini, tapi dia nggak akan dapatkan itu. Dia hanya akan bisa sekali melihat, misalnya ya, kalau misalnya Gemini nangis gara-gara dia hanya akan bisa melihat 1 kali aja nih Gemini menangis, 3 kali, 10 kali, hanya itu aja. Tidak terus menerus selalu akan menangis gara-gara dia. Kalau misalnya dia punya kepuasan di sana ya, untuk melihat jiwa mentalnya Gemini tersakiti oleh dia gitu. Mungkin 10 pun tidak nyampe lah kalau mari lihat, karena ini cepat healing kok. Orang-orang Gemini ini yang mari tarik ini energinya itu orang-orang yang ini nggak worth it untuk aku perjuangkan gitu ya, sudah aku usahakan tapi ternyata tidak oke. Ini cepat, ini biasanya orang-orang Gemini ini switch gitu ya, merubah haluan di sana, dan kemudian meninggalkan kebingungan kepada orang-orang yang terlibat kepada dia, terutama ini si pasangan ini. Nah, seperti itu ya. Dekat bersama dengan Gemini, pengen dia atur, pengen dia kontrol gitu ya. Tapi ketika Gemini menjauhkan diri dari dia bisa bingung sendiri gitu loh. Dia bisa mempertanyakan sendiri tentang, apa aku kurang cakep, apa aku kurang berwibawa, apa aku kurang punya power gitu ya. Langsung dia cek harga dirinya, wah aku ini kayak gimana nih, kayak gitu loh. Nah di sana itu ya. Jadi ya memang bisa aja dia nanti akhirnya menjauhkan diri dari Gemini, karena saking tidak sanggupnya lagi dia berinteraksi intens dengan Gemini ya, bisa aja dia menjauhkan dirinya gitu. Tapi ketika dia menjauhkan dirinya, dia sebenarnya di situ dia tuh kayak ngerasa, aduh, apa iya ya harus menjauhkan diri ini tuh satu keputusan yang baik gitu. Apa iya nanti aku ini nggak tercoreng harga diriku, seolah-olah aku ini kalah jadinya gitu. Nggak tahu, ini pride-nya ini nampaknya tinggi banget nih orang gitu ya. Harga dirinya tuh kok kayaknya setinggi langit gitu ya. Nah di sana, jadi mudah dia terkena egonya gitu. Semakin dia terjebak dalam ego dia sendiri atas menang kalah terhadap Gemini, wah ini bisa dia kayak semakin pengen pembuktian diri gitu. Kalau ada apa-apa antara hubungan dia dengan Gemini, katakanlah di situ perpisahan gitu ya, dia ini akan bisa nih mencari seseorang yang lain. Apa ya aku ini tidak sebegitu berharganya menjadi manusia, karena pada kenyataannya Gemini berpisah kok dari aku. Ada yang kayak gitu dia nih, mari lihat gitu ya. Nah di sana, dan ini ada beberapa ya. Ini nampaknya orang yang agak sedikit egois di situ ya. Mari lihat ya. Sudahlah kaku, tidak romantis gitu ya. Egois pula lagi di sana gitu. Tapi lagi-lagi ya, ini bukan yang kayak, sebenarnya tuh niatannya dia tuh nggak toksik banget. Barangkali apa yang dia lakukan itu menurut dia sebuah kebenaran, hanya saja tidak tepat aplikasinya gitu ya, tidak tepat cara penunjukannya itu, penampilannya itu dia di hadapan Gemini gitu ya. Jadi kayak seolah-olah orang ini bisa aja nanti menyakiti Gemini cukup dalam gitu
bisa tertangkap, bisa seolah-olah seperti itu. Tapi sesungguhnya ya memang itulah dia orangnya, gitu ya. Ingin selalu berada di atas yang lain, gitu. Dan pembuktian diri, lagi-lagi ini ada kebutuhan diakui ya, pembuktian diri di sini. Jadi mungkin tadi game ini tuh kayak nggak pengen sih nyakitin ego dia, tapi dia sendiri mencari-cari alasan untuk tersakiti egonya oleh Gemini. Padahal Gemini ini Maria sih baik banget sesungguhnya, gitu ya, baik banget. Jadi kayak ini Gemini mungkin tadinya tuh bukan orang yang mau cari perkara dalam hidup orang lain, bukan mau ngerusak-rusak hidup orang lain kayak gitu ya. Hanya saja kok kayaknya memang nggak nyambung ini energinya. Dia kurang mau ini memahami Gemini sepertinya ya, gitu. Jadi taunya dia tentang hidup ini tuh kaku. Sementara berjumpa dengan Gemini yang pembawaannya itu ngalir. Bahkan cenderung mungkin cuek bebek gitu ya. Nggak terlalu yang kayak gimana banget gitu ya. Nggak yang tegang banget hidupnya gitu. Nah di sana. Jadi perbedaan karakter di sini. Tapi perbedaan karakter ini tuh cukup membawa banyak pelajaran harusnya nih ya dalam kehidupan seseorang yang difikirkan Gemini ini. Walaupun dia mungkin sukses untuk karir, bisnis, keuangan, apalah, studi gitu, bisa aja dia sukses untuk urusan itu. Tapi untuk menyikapi seseorang seperti Gemini ini, bisa di situ dia mesti belajar lagi, banyak belajar lagi di sana, gitu, ya. Dalam untuk urusan asmara, dia nampaknya akan belajar banyak ini dari Gemini, gitu, ya. Dia akan belajar harusnya tuh jadi orang yang luwes gitu lah, yang make perasaan gitu ya, yang empatinya tuh main gitu, nggak yang hanya sibuk di ranah pikiran saja dalam menyikapi hubungan asmara, karena ini banyak di pikiran ini gitu. Makanya dia banyak penilaian kepada Gemini. Dia nggak nyambungkan antara pikirannya dan perasaannya gitu. Jadi ini orang jelas banget hitam putih. Taunya dia itu dalam hidup hanya ada hitam dan putih. Sementara Gemini di sini bisa bermain di abu-abu, di ranah merah jambu, di ranah biru muda gitu ya. Gemini ini tuh warna-warni datang, sementara yang dia tahu tuh hanya hitam dan putih, benar salah kayak gitu. Jadi kayak orang yang tidak enjoy dalam sebuah relationship gitu, kaku, banyak peraturannya, banyak tuntutannya, banyak larangannya gitu. Nah di sana dan kepengennya tuh diikutin, dan Gemini Marilah nggak bisa, nggak mau Gemini mengikuti gitu ya. Dan Gemini bisa tanpa rasa bersalah gitu ya, slow aja di hadapan dia, dan itu bikin dia tuh jadi kayak ngerasa gregetan. Dia penasaran ini ke Gemini kalau ini hubungannya baru-baru, penasaran banget, pengen naklukin Gemini banget gitu ya, pengen naklukin. Nah di sana tapi Gemini ini bisa main tarik ulur gitu ke dia, sebentar membuka diri, sebentar agak menutup diri gitu ya. Tapi bukan berarti di situ Gemini mau mempermainkan gitu ya. Bukan berarti di situ Gemini itu datang dengan niatan buruk berinteraksi dengan seseorang ini. Hanya saja Gemini sedang memperkenalkan, ini loh aku, ini loh styleku, yang nampaknya berseberangan jauh dengan stylenya kamu. Aku datang ingin bawa bahagia bagi kita berdua, tapi kalau untuk kamu miliki dan kamu perlakukan seperti apa yang kamu mau, aku tidak mau gitu. Nah di sana bisa energinya Gemini memang datang misterius banget. Nah semakin misterius Gemini di hadapan dia, ini bisa dia semakin merasa, aduh apa nih gitu. Nah di situ ya, oke, akan banyak usaha-usaha dia untuk menaklukkan Gemini gitu ya.
dia ingin mengambil posisi lebih tinggi dari Gemini di sini. Nah, kayak gitu ya. Itu model energi dari si seseorang ini. Dan mungkin tadi untuk beberapa, jangan-jangan di urusan asmara orang ini sering gagal. Untuk beberapa ya. Gitu. Karena memang kalau Marley terlalu individualis ini orangnya. Gitu. Oke, baik. Mungkin itu aja. Baik ya, dalam pembacaan ini hadir energi dari Sagittarius, ada energi dari Gemini sendiri di sini. Kemudian di situ ada energi dari Aquarius, hadir energi dari Libra di situ, hadir energi dari Virgo, si perfeksionis ya, tapi ini kok kayaknya terlalu perfeksionis di sini dan itu tidak cocok untuk bersikap di hadapan Gemini ya. Oke, itu aja dulu. Semoga mampu dipahami. Sampai berjumpa di reading Mari yang berikutnya.